Lokasi Candi Bajang Ratu berletak relatif jauh 2 km dari pusat kanal perairan Majapahit di sebelah timur. Saat ini berada di Dusun Kraton, Desa Temon, berjarak cukup dekat 0,7 km dengan Candi Tikus. Alasan pemilihan lokasi ini oleh arsitek Kerajaan Majapahit. Mungkin untuk memperoleh ketenangan dan kedekatan dengan alam, namun masih terkontrol, yakni dengan bukti adanya kanal melintang di sebelah depan candi berjarak kurang lebih 200 meter yang langsung menuju bagian tengah sistem kanal Majapahit, menunjukkan hubungan erat dengan daerah pusat kota Majapahit. Untuk mencapai lokasi Gapura Bajang Ratu, pengunjung harus mengendara sejauh 200 meter dari Jalan Raya Mojokerto Jombang, kemudian sampai di perempatan Dukuh Meligup, berbelok ke arah timur sejauh 3 km di Dukuh Kraton, Desa Temon, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto. Di sekitar lokasi Gapura Bajang Ratu, di Trawulan bekas ibu kota Kerajaan Majapahit tersimpan banyak peninggalan bersejarah lainnya di bebenari zaman keemasan saat Kerajaan Majapahit adalah salah satu kerajaan yang disegani di muka bumi. Penelitian dan pelestarian pendirian Candi Bajang Ratu sendiri tidak diketahui dengan pasti, tetapi berdasarkan relief yang terdapat di bangunan tersebut, diperkirakan candi ini dibangun pada abad ke-13-14. Candi ini selesai dipugar dan diresmikan pada tahun 1992 oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Gapura Bajang Ratu atau juga dikenal dengan nama Candi Bajang Ratu adalah sebuah gapura candi peninggalan Majapahit yang berada di Desa Temon, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Indonesia. Bangunan ini diperkirakan dibangun pada abad ke-14 dan adalah salah satu gapura besar pada zaman keemasan Majapahit, menurut catatan Badan Pelestarian Peninggalan Purbakala Mojokerto. Candi Gapura ini berfungsi sebagai pintu masuk bagi bangunan suci untuk memperingati wafatnya Raja Jayanegara yang dalam negara Kertagama disebut kembali ke dunia Wisnu tahun 1250 Saka sekitar tahun 1328. Namun sebenarnya, sebelum wafatnya Jayanegara candi ini dipergunakan sebagai pintu belakang kerajaan. Perugaan ini didukung adanya relief Sri Tanjung dan sayap gapura yang melambangkan pengelepasan dan sampai sekarang di daerah Trawulan sudah menjadi suatu kebudayaan jika melayat orang meninggal diharuskan lewat pintu belakang. Penamaan Bajang Ratu dalam bahasa Jawa berarti raja bangsawan yang kecil kerdil cacat. Dari arti nama tersebut, gapura ini dikaitkan penduduk setempat dengan Raja Jayanegara Raja kedua Majapahit dan tulisan dalam serat Pararaton ditambah legenda masyarakat. Disebutkan bahwa ketika dinobatkan menjadi raja, usia Jayanegara masih sangat muda bujang-bajang sehingga diduga gapura ini kemudian diberi sebutan Ratu Bajang. Bajang Ratu berarti raja cilik. Jika berdasarkan legenda setempat, dipercaya bahwa ketika kecil Raja Jayanegara terjatuh di gapura ini dan mengakibatkan cacat pada tubuhnya sehingga diberi nama Bajang Ratu. Sejarawan mengkaitkan gapura ini dengan Renggapura Riranggapura atau Kapopongan di Antawulan Trawulan, sebuah tempat suci yang disebutkan dalam Kakawin Negara Kertagama, Sirata Dinaru Mengkapopongan, Bisekaring Cerenggapura Pratistaring Antamulan sebagai pedarmaan tempat suci. Di situ disebutkan bahwa setelah meninggal pada tahun 1250 Saka, sekitar tahun 1328, tempat tersebut dipersembahkan untuk arwah Jayanegara yang wafat. Jayanegara digarmakan di Kapopongan serta dikukuhkan di Antawulan Trawulan. Reruntuhan bekas candi tempat Jayanegara digarmakan tidak ditemukan. Yang tersisa tinggal gapura Paduraksa ini dan fondasi bekas pagar. Penyebutan Bajang Ratu muncul pertama kali dalam Ondrik Kunding Verslang OV tahun 1915. Struktur bangunan menurut buku Deres Im Y. Bagusel Arnawa, dilihat dari bentuknya gapura,
atau candi ini merupakan bangunan pintu gerbang tipe Paduraksa Gapura beratap. Secara fisik keseluruhan candi ini terbuat dari batu bata merah, terkecuali lantai tangga serta ambang pintu bawah dan atas yang dibuat dari batu andesit. Berdiri di ketinggian 41,49 meter DPL dengan orientasi mengarah timur-laut tenggara, denah candi berbentuk segi empat, berukuran 11,5 panjang kali 10,5 meter lebar, tinggi 16,5 meter, lorong pintu masuk lebar 1,4 meter. Secara vertikal bangunan ini mempunyai 3 bagian, kaki, tubuh, dan atap, mempunyai semacam sayap dan pagar tembok di kedua sisi. Kaki gapura sepanjang 2,48 meter. Struktur kaki tersebut terdiri dari bingkai bawah, badan kaki, dan bingkai atas. Bingkai-bingkai ini hanya terdiri dari susunan sejumlah pelipit rata dan berbingkai bentuk genta. Pada sudut-sudut kaki terdapat hiasan sederhana, kecuali pada sudut kiri depan dihias relief menggambarkan cerita Sri Tanjung. Di bagian tubuh di atas ambang pintu, ada relief hiasan kala dengan relief hiasan sulur-suluran, dan bagian atapnya terdapat relief hiasan rumit berupa kepala kala diapit singa, relief matahari, naga berkaki, kepala garuda, dan relief bermata satu atau monokal Cyclops. Fungsi relief tersebut dalam kepercayaan budaya Majapahit adalah sebagai pelindung dan penolak mara bahaya. Pada sayap kanan ada relief cerita Ramayana dan pahatan binatang bertelinga panjang. Kepercayaan lokal pengaruh kebudayaan besar Majapahit masih terasa dalam kepercayaan masyarakat Trawulan. Menurut kepercayaan lokal, adalah suatu pamali bagi seorang pejabat pemerintahan untuk melintasi atau memasuki pintu gerbang Candi Bajang Ratu. Karena dipercayai, hal tersebut bisa mendatangkan nasib buruk.